Baik, senang berjumpa dan terima kasih juga untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan waktu saya membaca bagian firman Tuhan yang disampaikan dari Mazmur 107 ayat 20, 19-20 konteks utuhnya, itu sesuatu yang sangat relevan dan krusial bagi kita hari ini. Karena bagian itu, Mazmur 107 ini adalah satu bagian yang mengingatkan kita akan perlunya beberapa hal kita jaga. Yang pertama, ada antusiasme dan kesegaran kehidupan spiritual atau rohani, baik personal, teristimewa komunal. Karena itu satu radius yang lebih berat tantangannya. Biasanya kalau kita menjaga dinamika kehidupan rohani personal kita, tantangannya lebih kecil daripada kita harus bertanggung jawab memastikan bahwa setiap orang di sekitar kita juga ada dalam antusiasme yang sama. Dan kewajiban itu dan keharusan itulah yang dinyatakan di dalam bagian ini, 107 ini. Dan yang kedua, di samping kita menjaga dinamika dan kesegaran spiritualitas personal dan komunal kita sebagai sebuah umat ketebusan, kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam sebuah dunia yang karena dunia itu yang demikian karakteristiknya itu, kita sebagai anak dan ahli waris Allah yang seharusnya ada bersama dengan Bapa di dalam rumah dan kesempurnaannya, untuk sementara ini ada di dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa ketika kita ada di sini, kita sedang menjalankan misi ilahi atau misi Allah untuk keselamatan dan transformasi dunia kita. Nanti saya akan memperlihatkan beberapa bagian itu. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus mengerti bahwa ketaatan kepada amanat agung Tuhan di dalam pengertian yang sebenar-benarnya secara otentik ya, yang berangkat dari sikap batiniah dan intrinsik diri kita, adalah satu-satunya sumber kuasa, bukan saja untuk efektif di sebuah aksi di kekinian, tetapi juga kontinuitas yang progres, sehingga kita akhirnya didapati cemerlang di pengadilan Tuhan. Karena akhirnya 2 Korintus 5 ayat 10 mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di dalam kehidupan Kristen kita sebagai tidak kita pertanggungjawabkan. Karena setiap hal yang kita lakukan di sini, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, 3 krusialitas dari firman Tuhan ini akan menolong kita untuk mengerti bagian ini secara baik, secara tepat untuk membangun sebuah sikap rohani yang baik. Sekali lagi kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat mengerti firman ini bukan saja secara kognitif, tapi juga dapat menjadi pelaku firman yang antusias dan produktif. Kita berdoa. Kami meletakkan seluruh eksistensi kami, tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan, dan kehendak kami di dalam kuasa dan otoritas-Mu, ya Allah Tritunggal. Kiranya Roh Kudus yang hadir dalam diri kami tidak saja sebagai meterai, bukti legal dan kekal Allah atas kehidupan kami, tapi juga hadir untuk menjadi penolong kami, menjadi pengajar dan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Itu kiranya menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini, dan sekaligus kami dapat melakukannya sebagai benar. Dan dengan demikian ketika kami menyentuh tapal batas kepercayaan yang Allah berikan, kami juga dapat berkata seperti Paulus berujar dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Dan dengan demikian, apa yang Allah perjanjikan untuk upah kami, dapat kami peroleh ketika Tuhan melihat segala sesuatu yang kami buat bertahan dalam api pengujian Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena
kerja keras kami semata-mata, tapi karena kami telah menundukkan seluruh eksistensi kami dan dedikasi hidup kami di dalam kuasa kasih karunia Allah. Demi nama Kristus, teladan agung kehambaan sejati dan firman hidup yang kekal itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, di layar itu ada tulisan nama saya, Pendeta Ray. Nama lengkap saya Rehabiam Bilung. Saya berasal dari aslinya Kalimantan Timur. Kalau nggak pernah lihat orang Dayak, lihat baik-baik. Ini orang Dayak. Ya. Sudah lama di Jogja, tahun 90. Iya, syukur alhamdulillah bisa lihat orang Dayak. Saya sudah sejak 90 ada di Jogja. Pertama kuliah di Fakultas Hukum, lalu sempat bekerja sebagai konsultan hukum, lalu oleh anugerah Tuhan saya ada di sini hari ini, ya, menyelesaikan program S1, S2, S3 saya di semua sekolah teologi. Hari ini pelayanan sebagai gembala sidang di Filipi Family Jogja. Jadi saya senang sekali karena bisa berjumpa dengan Aba, ya, dengan program Aba 90. Memang saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, dan karena saya dulu sebenarnya sejak kecil saya dipanggil oleh Tuhan. Saya sudah tahu saya dipanggil, tapi beberapa sebab saya berjuang untuk lari. Teristimewa ketika saya bergumul waktu saya lulus SMA, kemana saya harus pergi. Saya sudah melamar di sebuah sekolah tinggi teologi, tetapi tiba-tiba saya mendapat panggilan melalui PBUD, ya. Penjaringan Bibit Unggul Daerah itu satu jalur pengganti PMDK zaman itu untuk masuk Universitas Gadjah Mada tanpa tes, ya. Dan itu sebabnya saya ada di Jogja dan menyelesaikan pendidikan S1 hukum saya di sana. Nah, tapi anugerah Tuhan lagi karena kesabarannya terhadap orang bebal ini, saya terus diingatkan akan panggilan yang pernah saya katakan iya, dan akhirnya saya kembali. Dan waktu saya, karena saya merasa bahwa saya pernah beberapa kali menolak panggilan Tuhan, akhirnya saya waktu saya berkata iya kepada Tuhan tahun 95, saya berkata bahwa saya harus punya alasan untuk berada di panggilan ini secara benar dan itu menjadi pengalaman pribadi. Dan akhirnya saya katakan bahwa saya harus memulai sebuah pelayanan bukan karena saya tidak ada panggilan, tidak ada tempat dan lain sebagainya, tapi saya mau khususnya di Jogja ketika saya menanam gereja, saya berkata bahwa kepada diri saya harus memulai sesuatu untuk benar-benar memberitakan Injil. Saya ada di Jogja bukan untuk memperbanyak dan memperpanjang deret gereja dan jumlah gereja di Jogja, tapi saya mau membuat sesuatu secara otentik di dalam kerajaan Tuhan. Dan itu sebabnya filosofi pelayanan gereja Tuhan yang saya layani itu adalah kami ada hidup dan mati hanya untuk memberitakan Injil. Mencapai visi 50-50 Jogja by Kristus. Jadi saya memastikan sebagai gembala sidang bahwa tidak ada kegiatan lain di gereja yang dilakukan yang tidak berujung pada pemberitaan Injil. Dan salah satu pilar atau bahkan fondasi, ya, dari implementasi dari panggilan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan, saya mempercayai mujizat. Saya mempercayai bahwa Tuhan bisa hadir di depan kita hari ini face to face, ya, secara visual. Tetapi itu bukanlah model yang umum yang Tuhan pakai untuk kita mengenal dan bersekutu dengan Dia. Dia sudah memberikan Alkitab kepada kita dan menjadi cara kita yang sangat terjangkau oleh siapapun untuk mengenal Dia dengan tulisan-tulisan ini. Tulisan yang ditulis dalam durasi 1600 tahun ini adalah teruji dan benar, sahih dan kredibel untuk kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan saya sangat bersyukur dengan pengalaman dan perjumpaan saya dengan Aba, ya, Abata, yang dengan program Aba 90. Dan ini adalah satu program yang atau kegerakan, ya, tepatnya
mungkin sebaiknya disebut dengan kegerakan ya, yang sejalan dengan apa yang saya buat ya. Saya secara pribadi, keluarga saya dan jemaat Tuhan yang saya pimpin, saya layani. Sejak gereja ini berdiri tahun 2001, saya mewajibkan setiap jemaat untuk membaca Alkitab minimal 1 kali setahun. Jadi dengan membaca 3 atau 4 pasal satu hari, dia bisa membaca 1189 pasal Alkitab. Dan puji Tuhan, dalam catatan kami, di atas 97% jemaat melakukan hal itu. Dan apalagi setelah bertemu dengan Abah, ini Abah kami sudah jalan karena kami sudah selesai Januari kemarin, saya ulang lagi dari Januari ke April, kemudian April ke Juli, jadi sudah 3 kali kami membaca PB bersama-sama ya, melalui program Abata, Abah 90, jadi kami melakukannya sudah 3 kali, jadi nanti tanggal 31 Juli akan finish yang kali ketiga. Lalu kita akan ulang lagi gitu. Pokoknya sampai Abata mengeluarkan terjemahan sederhana PL, kita lanjut lagi ke PL. Tapi saya belum tahu ya perkembangannya. Tapi karena yang ada di kita hanya PB, ya udah kita bolak-balik aja sampai Tuhan datang. Enggak apa-apa. Ya, itu sedikit kesaksian saya dan sukacita saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya dengan Abata, dengan gerakan Abah 90. Kiranya ini menjadi satu sikap permanen kita sampai Tuhan datang ya, karena kita memang harus menjaga dinamika kehidupan kita sebagai tetap dinamis, segar, bahkan progres ya, sampai nanti kita tiba di pengadilan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya itu diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-20. Ya, di situ diredaksi ulang untuk menjadi sebuah tema. Dia mengutus firman-Nya dan menyembuhkan kita. Satu bagian yang memang atau judul ini maksud saya, judul ini adalah sebuah kesimpulan yang tepat untuk 43 ayat dari 107 Mazmur 107 ini. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Nah, saya ingin membawa kita untuk melihat beberapa perkara dalam satu runtut pikir supaya ini menjadi sebuah sikap kita ke depan. Yang pertama adalah bahwa apa yang dikatakan oleh tema kita, dia mengutus firman-Nya dan menyembuhkan kita, itu adalah sebuah fakta yang sudah final. Bahwa Kalvari atau Golgota adalah monumen sejarah yang tidak dapat dibantah. Apapun kesimpulan orang hari ini dan usaha orang membelokkan pengertian daripadanya, tidak dapat mengubah kebenaran absolut yang bernilai ilahi insani, bahwa kematian Kristus di kayu salib itu adalah satu-satunya kematian yang memadai untuk sebuah penebusan makhluk seharga saya dan saudara. Kita baru saja melewati bersama-sama dengan mayoritas penduduk negeri kita tanggal 9-10 kemarin Idul Adha. Ya. Di satu sisi ya kita memang harus hidup hormat menghormati. Toleransi memang, tetapi saudara, toleransi dan hormat menghormati antar sesama itu tidak boleh kemudian mereduksi atau membutakan kita untuk kemudian enggan dan kematian akal dan mati akal untuk mengkomunikasikan kebenaran ini. Maksud saya adalah kalau misalnya ada kebenaran lain di luar kebenaran Kristus, untuk apa kita berada di sini? Untuk apa kita berteguh tarak ada di panggilan kita atau di kehidupan rohani kita? Karena Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, kalau kita hanya percaya kepada Kristus yang mati sebagai apakah dia teladan,
contoh kebenaran dan lain sebagainya. Dan itu ada padanannya yang sama dengan nilai itu di luar sana. Paulus bilang kita adalah orang yang paling celaka. Yang kita tahu adalah bahwa seperti saya katakan tadi, hanya kematian Kristus Tuhan yang memadai untuk sebuah harga penebusan bagi makhluk senilai kita. Mengapa? Karena untuk mencapai penebusan yang efektif bagi saya dan saudara, itu harus ada korban yang senilai harganya dengan kita. Terminologi hukum itu, atau terminologi kata itu diambil dari dunia hukum, yang artinya adalah penebusan setimpal untuk mengambil milik, atau pembayaran harga yang setimpal untuk mengambil milik. Artinya, apa yang kita korbankan itu, dia harus setimpal dengan harga objek. Nah, kalau itu bicara tentang keselamatan kita, kalau Idul Adha itu adalah satu keyakinan yang bernilai untuk penebusan manusia, maka logika hukum ini harus dipenuhi. Pertama, kesetimpalan harga itu yang paling pokok. Berapa harga manusia? Berapa harga saya dan saudara? Blaise Pascal berkata bahwa dalam hidup manusia ini ada sebuah lorong kebutuhan yang sangat lebar dan sangat dalam. Bahkan tak berdasar. Tidak ada dasarnya. Kalau kita dapat mengambil semesta ini sebagai milik privat, milik pribadi, lalu kita mengkonversinya menjadi sebuah kebutuhan yang mengisi lorong itu, Blaise Pascal berkata bahwa lorong itu tetap kosong. Mengapa? Karena lorong itu hanya bisa diisi oleh penciptanya. Artinya saudara, Pascal mau berkata kepada kita, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang seharga dengan diri saya atau diri bapak, ibu, saudara secara pribadi. Bukan harga kumulatif kita. Tapi itu hanya untuk harga dirimu sendiri. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang senilai dengan itu. Pascal sebenarnya hanya mengatakan, mengulang apa yang Yesus katakan 1770 tahun sebelum dia lahir. Yesus berkata dalam Injil Markus 8:36, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Saudara, itu bukan sebuah sastra naratif, prosa. Tapi saudara, kata apa artinya kamu memiliki seluruh dunia, itu adalah sebuah majas. Kata dunia itu adalah sebuah kata kiasan yang di dalam sastra kita menyebutnya sebagai majas part protem pro parte. Artinya sebuah penyebutan separuh untuk seluruhnya. Jadi kata dunia itu adalah berbicara tentang segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Kalaupun kamu mempunyai itu, kata Tuhan Yesus, itu tidak menolong sama sekali. Apa artinya kamu memiliki seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu? Artinya saudara, tidak ada yang sepadan dan tidak ada yang setimpal untuk menjadi harga penebusan kita. Penebusan itu harus senilai dengan hidup kita. Berapa harga kita? Pemazmur pasal 8 ayat 4 sampai ayat 6 yang berkata bahwa siapakah anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia itu sehingga engkau memuliakannya? Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudara, itu nilai saya dan saudara. Kita dikatakan di situ sangat indah, sangat mulia, dan Allah mengindahkannya, menghormatinya, gitu. Memperlakukannya secara spesial. Mengapa? Karena kita memang dibuat hampir sama seperti Allah. Dari mana pemazmur mendasari ungkapan itu? Tentu dia mengingat apa yang dibuat oleh Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Alkitab berkata kepada kita setelah Allah menyelesaikan semesta raya ini. Luas semesta ini menurut para ahli astronom, diameternya adalah 95 triliun tahun cahaya.
1 tahun cahaya itu saudara 90 triliun kilometer. Jadi saudara bayangkan besarnya semesta ini. Ketika Tuhan menjadikan itu selesai dalam 5 hari, lalu dia nampak ya dari ayat 26a itu, marilah kita. Ada semacam titik jedah untuk Allah Tritunggal membangun sebuah kesepakatan. Untuk dan bagaimana rupa dan wujud serta nilai ciptaan berikutnya yang dia ciptakan pada hari yang ke-6 itu. Alkitab berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia itu. Kata manusia diterjemahkan dari kata Adama. Kenapa Adama? Karena dalam pasal 2 ayat 7 Alkitab berkata Allah menundukkan dirinya dan mengambil tanah, membentuknya. Artinya saudara, tanah memang menjadi bahan material kita. Tetapi itu bukan esensi manusia. Tanah itu hanya menjadi skema untuk kehadiran sebuah nilai. Nilai yang menjadi dasar dan tuntutan dari sebuah penebusan nantinya. Dikatakan di situ, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Selam dan Demut berbicara tentang 2 hal dalam pribadi Allah. Pertama, struktur pribadi. Dia akan menjadi pribadi dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu Selam. Demut berbicara tentang keserentakan hadir nilai-nilai dan sifat-sifat Allah, baik yang moral maupun non-moral. Moral berbicara tentang kesucian, keadilan, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi nilai dari pribadi itu. Lalu ada kapasitas yang berbicara tentang sifat non-moral, dari Dia Maha Kuasa dan seterusnya. Itu kemudian dalam batas tertentu diberikan kepada manusia. Itu sebabnya saudara, dalam ayat yang ke-27b, supaya dikatakan, supaya mereka berkuasa. Artinya, kekuasaan Allah itu dimandatkan. Jadi kita adalah mandataris Allah untuk tata kelola dunia. Nah saudara, itulah nilai kita. Tetapi saudara, Alkitab berkata ketika kita melawan Allah, lalu kita menjadi telanjang. Dosa mengamputasi dan melucuti serta mendegradasi kita dari kemuliaan itu. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, maka kita harus membayar sebuah harga penebusan yang setimpal dengan harga yang hilang dari hidup kita. Apa yang hilang? Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang hilang dari hidup kita adalah Selam dan Demut Allah. Atau kemuliaan Allah itu. Jadi saudara, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari hidup kita yang berdosa, atau dari eksternal diri kita dari semesta raya ini, yang setara dengan kemuliaan Allah. Pascal berkata, meskipun engkau dapat mengambil semesta ini menjadi milik privatmu, dan engkau mengkonversinya untuk menjadi pengisi lorong kebutuhanmu, lorong itu akan tetap kosong. Mengapa? Karena hanya pencipta kita yang bisa melakukannya. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayat 14 berkata, firman yang adalah Allah dan pencipta, ayat yang ketiga itu, telah menjadi manusia supaya dia diam di antara kita. Untuk apa dia diam di dalam hidup kita? Alkitab berkata juga dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, supaya ia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Artinya saudara, korban Kristus itu ditujukan untuk penebusan kita. Dan penebusan itu memadai karena harga yang dia korbankan dengan mengorbankan tubuh dan darahnya di Kalvari itu adalah sebuah harga yang setimpal atau sama dengan harga yang hilang dari hidup kita, yaitu kemuliaan Allah. Amin. Jadi saudara, penebusan itu dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 20 dan ayat 19-20.
Mazmur 7. Mazmur 107 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara perhatikan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ayat ini adalah sebuah kulminasi atau titik puncak dari gambaran dari produk karya Tuhan di dalam ayat yang sudah dinyatakan dalam ayat 1. Dalam ayat 1 dikatakan di situ, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua dikatakan, biarkanlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Jadi saudara, kata yang dipakai disembuhkan dalam ayat yang ke-20 ini adalah gambaran final. Sebuah keadaan yang pulih utuh dari sebuah peristiwa penebusan di ayat yang kedua. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita berbicara tentang karya Allah, karya itu adalah sebuah karya objektif yang sudah final. Yesus Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, ketika Yesus mengetahui bahwa segala sesuatu sudah selesai, maka berserulah Ia, sudah selesai. Artinya, tidak ada lagi yang perlu kita buat. Tidak ada lagi ritual yang harus kita buat untuk mencapai Tuhan. Kita hanya perlu menerima finalitas karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Tuhan bagi kita itu. Itu sebabnya saudara, Alkitab di semua tempat berkata bahwa Ia hanya menuntut sebuah tindakan dari kita. Iman. Percaya saja. Nah jadi saudara, ayat 20a ini, yang tadi bersambung dari ayat yang ke-19 itu, diselamatkannya mereka dari kecemasan. Itu adalah sebuah fakta yang hari ini terbentang di sepanjang sejarah. Tetapi saudara, seperti saya katakan di dalam bagian pendahuluan tadi, bahwa nilai krusial dari firman hari ini bukan hanya supaya kita mengetahui kebenaran ini. Entah berapa kali dan dari setingkat apa penjelasan yang kita sudah dengar tentang karya keselamatan ini. Saya punya dosen, dia berkata bahwa kalau kamu mendengar berita Injil berulang-ulang, itu baik. Karena kita harus menyegarkan ingatan kita dan bahkan sikap kita terhadap Injil itu. Tapi dia bilang begini, tapi saya mau tanya saudara, saya mau katakan kepada saudara, menurut saya nggak fair. Kalau saudara berulang-ulang kali mendengar berita atau keagungan berita ini bagi hidup Anda, atau berita tentang karya Allah yang mengagumkan hidup Anda ini, saudara dengar berulang-ulang, bahkan Anda mengalaminya berkali-kali sampai penuh, menurut saya nggak fair kalau saudara tidak menyatakannya kepada orang lain. Jadi saudara, untuk apa kita berada di dalam sebuah intensitas kegiatan spiritual yang kita harapkan untuk kita mencapai optimalisasi nilai hidup, kepenuhan nilai hidup. Saya kira itu yang harus kita jawab. Apa pentingnya, apa krusialnya kita sekarang mengenal kebenaran itu? Bahwa bukan saja dia mengerjakan keselamatan yang bersifat final, tetapi saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-20b tadi, di situ dikatakan menyembuhkan mereka. Ada providensia, ada kesinambungan, pemeliharaan dari Allah bagi kita. Dan kalau saudara terus membaca sampai kepada ayat yang ke-38 dan seterusnya, itu bukan hanya providensia untuk perkara-perkara di dunia ini, untuk umur kita mungkin 70, 80, 90 tahun. Bukan. Alkitab berkata bahwa keselamatan yang dikerjakan Kristus yang oleh iman kita telah menerimanya adalah sebuah keselamatan yang berlanjut di dalam pemeliharaan Allah
setiap hari. Sampai akhirnya kita berdiri sempurna di pengadilan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-30. Nah, persoalannya adalah bagaimana sikap kita yang benar sesuai dengan firman hari ini terhadap keagungan hidup kita itu, di dalam keagungan hidup kita itu. Apa sikap kita yang benar di dalam keselamatan ini? Itu pertanyaan kita. Saudara perhatikan, yang pertama adalah memang kita harus bersyukur. Perhatikan ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Saya menghitung kata bersyukur dengan varian tinggikan, itu jumlahnya ada 9 kali. Sebuah perintah imperatif absolut, sebuah perintah yang bernilai harus. Jadi ketika kita menerima keselamatan itu, kita harus bersyukur. Bersyukur itu kalau saudara membaca rinciannya sampai di atas, sampai di bawah itu misalnya di dalam ayat yang ke-22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Artinya saudara, ada pujian, ada kesukaan, betul, kepada Tuhan, tetapi sekaligus ada penyerahan diri. Itu yang dirangkum oleh Alkitab di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai sebuah persembahan yang hidup. Artinya saudara, kita harus benar-benar memikirkan nilai ibadah kita hari ini. Saya di gereja Tuhan yang saya layani, saya berjuang ya supaya setiap kebaktian itu menjadi satu momentum impresif untuk setiap kita membangun atau berpengalaman dengan Allah. Karena itu saya memastikan, pertama itu setiap petugas harus mereka mempersiapkan diri secara profesional. Kalau dia menyanyi, dia harus menghafal lagu dengan bagus. Kalau dia pemusik, dia harus memastikan dia latihan, jangan ada yang salah, tentu sesuai dengan kapasitas bermain. Dan seterusnya, artinya dia sedapat mungkin fasih di dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, saya memastikan bahwa teologi lagu yang dinyanyikan itu benar. Jadi setiap worship leader memilih lagu, mereka harus mengkonsultasikan lagu-lagu kepada saya. Untuk saya melihat teologi lagu. Benar nggak teologi lagu ini? Karena saudara harus diakui ya, ada banyak lagu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, dalam konteks kita hari ini saja, kata menebus itu saja, seringkali kita salah arti. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Saudara, pertanyaan saya, Yesus itu mati untuk nebus kamu atau nebus dosamu? Alkitab bilang apa? Dia tidak nebus. Definisi menebus kan mengambil milik sendiri. Jadi Yesus mati itu saudara bukan untuk menebus dosa, tetapi dia menebus kamu. Gitu. Tapi itu lagu bagus ya. Jadi saya bilang lagunya tetap dipakai, tapi kita ubah sedikit aja. Nanti saya bertanggung jawab dengan pengarang lagunya deh, saya bilang. Kalau ada keberatan karena hak cipta, nanti tak argumentasilah sama dia. Paling dia juga, oh ya terima kasih Pak Pendeta. Paling dia bilang gitu saya. Jadi saya nggak coret itu lagu, karena itu lagu bagus ya. Bahkan mati, tebus diriku. Nah, jadi Tuhan tersenyum dengan pujian yang begitu. Ya, ada lagu ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu lagu bagus. Tapi liriknya itu kurang tepat dari sudut hermeneutik ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dengan kata mau sepertimu Yesus, itu yang disempurnakan siapa? Saya atau Tuhan Yesus? Kalau you bilang Tuhan Yesus, kita yang disempurnakan, betul. Tapi lagu itu enggak ngomong gitu. Lagu itu, lirik lagu itu, pilihan struktur lagu itu membuat Yesus yang disempurnakan. Ku mau sepertimu, disempurnakan. Jadi Yesus yang disempurnakan, lalu kita mau seperti dia. Gitu.
Tapi lagu itu bagus loh. Saya bilang. Lagu itu sudah menjadi berkat. Nah, mari kita buat lagu itu menjadi benar dan menjadi berkat. Lebih lagi. Jadi saya mengubahnya. Saya menyanyikannya di gereja dengan antusias, tapi dengan sedikit saja perubahan. Saya mengubah kata kerjanya menjadi, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakanlah selalu. Jadi saya mau seperti Yesus, karena itu sempurnakan saya selalu. Wah, Tuhan Yesus bilang, ya itu benar tak sempurnain kamu. Gitu. Ya, banyak lagu begitu. Artinya saya memastikan bahwa setiap orang ada di dalam latihan yang optimal, memastikan setiap orang melakukan tugasnya secara optimal dan fasih, kemudian ikut doa. Saya bilang, yuk kalau enggak ikut doa Kamis, saudara bisa pergi di gereja Tuhan yang saya layani. Tanya itu petugas-petugasnya itu. Yuk kalau enggak ikut doa persiapan, tidak masuk dalam praise and worship dan doa persiapan tim ibadah dan jemaat, saya bilang jangan tampil di gereja. Yang berikutnya tadi itu saya memastikan lagu-lagu. Kami berdoa puasa dan seterusnya. Kenapa saudara? Itu gambaran dari sikap batin yang harus sungguh-sungguh menjawab nilai penebusan Kristus itu. Karena kita tahu harga penebusan itu tidak dijalankan dengan gampang. Dia adalah Allah yang transenden absolut kekal, tetapi melepaskannya, membatasi manifestasi kealahannya, lalu dia diam dalam tubuh insani yang lemah. Gitu. Bentang Via Dolorosa itu saudara gambaran dari beratnya harga penebusan. Dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Saudara baca Alkitab baik-baik. Ke-12 murid itu hanya bukan Yudas saja yang bermasalah. Petrus rasul besar itu pun bermasalah. Ketika Yesus bangkit, di mana dia menemukan mereka? Di Galilea, saudara. Itu berarti mereka sudah meninggalkan Yerusalem dan sekitarnya, tinggalkan juru selamat mereka. Ada satu harga dan proses pembayaran yang sangat menderita, sangat mahal. Jadi wajarlah artinya ketika kita bersyukur, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh dari nilai ibadah kita. Sehingga dengan kesimpulan, dengan beberapa kata saya mau menggambarkan sebuah ibadah. Ibadah itu pertama harus benar-benar merupakan persembahan diri yang total. Yang kedua dia harus otentik, dilakukan secara benar. Bagaimana prinsip firman, liturgi kita, doa kita dan lain sebagainya harus merupakan konfirmasi firman. Dan syukur itu harus, ibadah itu harus mencakup nilai yang kedua. Perhatikan di dalam ayat yang kedua dari 107. Dikatakan di situ, biarlah itu dikatakan orang. Ibadah harus merupakan proklamasi tentang Kristus Tuhan. Saya bilang dengan teman-teman di gereja, sesama pelayanan, kita harus berkomitmen untuk benar-benar berpengalaman dengan Tuhan. Saya katakan kepada para worship leader, kepada ketua departemen ibadah dan musik, bahkan ketua pemuda dan timnya, saya bilang begini, saya membolehkan Anda, saya mendorong Anda untuk membuat kreativitas atau inovasi dan lain sebagainya yang membuat kita beribadah, bertepuk tangan sampai tembus tangan kita, lalu bersalto 12 kali ke atas. Gitu. Silakan. Tetapi kamu harus jamin ya, waktu kamu buat kita salto 12 kali ke atas, gitu, lalu kita jatuh, turun, selamat, nggak ada yang terpelecok, nggak ada yang keseleo. Artinya apa saudara? Saya mempersilahkan. Dengan model apa saja silakan, tetapi Anda harus dapat mempertanggungjawabkan model-model dan kreasi itu secara alkitabiah. Tunjukkan dasar Alkitab kita untuk kita berbuat sesuatu yang bernilai rohani. Mengapa? Kita tidak, ibadah Kristen itu saudara, dia tidak boleh hanya memenuhi aspek subjektivitas kita. Karena ibadah itu proklamasi. Seperti saya katakan tadi, kalau saudara membaca di dalam ayat yang
23 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. 14 sampai 17. Itu gambaran dunia kita hari ini, saudara. Saya membaca satu bagian saja. Ayat yang ke-10 dikatakan, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka dan seterusnya. Perhatikan ayat 14. Dibawanya mereka keluar dari gelap dan kejam. Yang kejam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Dan seterusnya. Artinya saudara, saya dan saudara yang sedang membangun syukur dan ibadah karena kesempurnaan dan finalitas penebusan Kristus Tuhan itu, diwajibkan oleh Allah untuk menyelenggarakan syukur atau ibadah itu sebagai sekaligus proklamasi Injil. Mengapa saudara di Indonesia ini 90% penduduk kita ini dari 278 juta orang belum mengenal Tuhan? Saya mengikuti konferensi rapat kerja nasional denominasi di mana saya mengikuti, dan sebelum kami ke sana kami harus membawa kira-kira apa yang menjadi target pelayanan di daerah kami. Saya kebetulan dipercaya oleh Tuhan untuk kali ini menjadi ketua daerah kami, dan kemudian saya melakukan sebuah pembacaan cepat ya dari demografi Jawa. Saudara, di Jawa Timur itu penduduk kita itu 48 juta. Kekristenan di sana itu hanya 3%. Di Jawa Timur itu di Jawa Tengah itu ada 36 juta orang. Kekristenan di sana itu saudara hanya 4%. Kemudian di Yogyakarta itu ada 4,2 juta penduduknya. Kekristenan di sini saudara hanya 7%. Dan di Jawa Barat itu, Banten itu lebih kecil lagi, kurang dari 3%. Jadi saudara, benar yang dosen saya katakan tadi, nggak fair loh. Kamu berkali-kali mendengar berita tentang keselamatan dan kamu hidup karenanya, antusias di semua medan karena jaminan dari keselamatan yang sempurna itu, tetapi orang-orang di sekitar kamu satu kali pun tidak mendengarnya. Jadi saudara, firman Tuhan malam hari ini menjelaskan kepada kita perlu mengerti, mengulang-ulang pengetahuan dan ingatan kita tentang finalitas karya penebusan Kristus Tuhan bagi kita, tetapi kita harus memastikan bahwa tujuan dari pengulangan nilai itu adalah benar. Pertama, dia harus menjadi kebenaran yang mengisi hidup kita sehingga kita dibangun optimal sebagai seorang manusia Allah. Tetapi yang kedua, serentak sekaligus kita harus membangun sebuah perform hidup yang benar di dalam peribadatan itu untuk kepentingan bersaksi, memproklamasikan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keluar bagi Indonesia hari ini. Amin. Nah, itu firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya firman Tuhan atau Alkitab yang selalu kita baca setiap hari itu menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita sebagaimana nilainya yang berdaulat. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman itu seperti pedang tajam bermata dua. Dia dapat menusuk amat dalam, memisahkan sebagian-bagian hidup kita yang paling dalam. Kiranya menolong kita untuk memperbaharui kehidupan kita sehingga kita menjadi anak Allah dan sekaligus hamba kepercayaan Kristus yang memuaskan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati.